sudah tanya ke sana sini berapa biaya untuk membuat studio drum, pasti mengerikan harganya. Jarak antara dinding ke kayu ini kita isi dengan bahan peredam utama kita, yaitu nggak cair, nggak padat, tapi lengket. Ruangan studio drum ini menghabiskan 800 kg. Secara total saya menghabiskan biaya 2 juta. Selamat datang di Fun Drum Channel. Selamat datang di channel Fun Drum Official. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat studio drum dengan budget hanya 2 jutaan saja. Simak terus videonya. Oke, ini pasti merupakan sebuah kegelisahan setiap drummer ya teman-teman ya, saat kita mau bermain dengan full power tapi ternyata volume dari drum kita itu secara tidak langsung itu mengganggu tetangga sekitar. Salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah membuat studio drum. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tanya ke sana sini berapa biaya untuk membuat studio drum, pasti mengerikan harganya. Tapi di sini saya akan sharing bagaimana cara saya membuat studio drum ini dengan biaya seminimalisir mungkin. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan yang saya gunakan adalah yang pertama kayu kaso. Kayu kaso ini bisa dicari di toko-toko bangunan terdekat. Kemudian bahan yang kedua adalah gypsum. Ini juga penting. Nanti selain kayu kita juga sekalian bisa belanja gypsum di toko bangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan utama untuk meredam. Saya menggunakan kain perca teman-teman. Kain perca ini memang cukup sulit mencarinya, tapi pasti di setiap daerah kalian ada yang jual, karena ini merupakan kain-kain sisa potongan. Kemudian bahan selanjutnya adalah karpet. Karpetnya itu dua jenis ya teman-teman. Jenis yang pertama itu karpet khusus untuk peredam, saya pasang di dinding, semua sisi dinding dan juga atap. Kemudian jenis karpet yang kedua adalah karpet lantai. Ini karpet lantai bisa dicari di toko-toko karpet banyak. Untuk memasang semua bahan-bahan tadi kita memerlukan paku kayu ya teman-teman, lalu paku gypsum, kemudian ada lem, lalu ada namanya kompon gypsum. Oke, ini bahan pelengkapnya untuk memasang semua bahan-bahan yang tadi. Oke, lanjut ke proses pembuatannya. Di gambar-gambar berikut ini adalah gambaran proses awal saya membuat studio ini. Saya memulainya dengan membuat rangka terlebih dahulu. Rangka dinding kita bikin dengan menggunakan kayu kaso tadi. Kita susun sedemikian rupa. Kayu kaso ini tidak kita tempelkan ke dinding ya teman-teman, melainkan kita beri jarak 15 cm dari dinding. Fungsinya nanti di rongga ini, jarak antara dinding ke kayu ini kita isi dengan bahan peredam utama kita, yaitu kain perca. Di sini saya menggunakan pintu double ya teman-teman ya. Jadi selain pintu utama kamar, saya membuat satu lagi pintu di sini. Ini inspirasinya sebenarnya saya pergi ke studio musik, nggak tahu kenapa kok umumnya dibikin 2 pintu, maka saya membuat 2 pintu di sini. Ini rangkanya juga menggunakan kayu kaso tadi, kemudian membuat dinding juga menggunakan kayu kaso, yang kesemuanya ini diisi dengan kain perca. Jadi ini kedap suara. Setelah rangka ini kita buat, langkah selanjutnya adalah pemasangan gypsum. Gypsum kita tempel pada rangka satu persatu ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung semua kita tutup. Itu nanti kita akan kesulitan dalam
memasukkan kain perca. Jadi kita pasang satu persatu ya teman-teman. Satu gypsum kita pasang di rangka, lalu kemudian kita isi rongga antara dinding dan gypsum itu dengan menggunakan kain perca. Usahakan pemasangannya itu sampai padat, karena itu akan mempengaruhi kualitas kedap suaranya nanti. Bisa kita gunakan tongkat, sapu atau apapun untuk mendorongnya supaya kain perca itu terisi dengan padat. Oke, lanjutkan pemasangan gypsum yang berikutnya, begitu seterusnya sampai semua gypsum terpasang dan terisi dengan kain perca. Langkah yang selanjutnya adalah menutup rongga sambungan gypsum. Pasti setiap pemasangan gypsum ada rongga, dan prinsip dari ruang kedap suara kan menutup semua celah suara agar rapat tertutup. Maka dari itu kita tutup rongga tadi menggunakan namanya kompon gypsum. Ini harganya murah, kita juga bisa beli di toko bangunan, kurang lebih harganya Rp5.000. Kemudian setelah pemasangan gypsum dan kompon selesai, langkah yang selanjutnya adalah A few moments later, melapisi dinding dan atap dengan menggunakan karpet peredam. Kain peredam ini yang saya gunakan ketebalannya kurang lebih setengah senti. Kita pasang dengan menggunakan lem kayu ya teman-teman. Lem kayu itu yang bentuknya nggak cair, nggak padat, tapi lengket. Nah itu warnanya putih. Nah itu lem kayu, jenisnya lem kayu. Kita ratakan ke dinding gypsum tadi, lalu kita pasang lembaran karpet itu dan dikunci dengan paku gypsum. Kita lapisi satu persatu mulai dari dinding, kemudian selanjutnya atap. Atap saya karena bangunan ini tidak dicor ya teman-teman, atapnya itu plafon biasa, tinggal kita lapisi saja dengan karpet. Oh ya, sebelum pemasangan karpet ada baiknya kita melakukan instalasi listrik terlebih dahulu. Instalasi listrik ini berguna saat nantinya mungkin teman-teman memerlukan alat elektronik di dalam ruangan studio, contohnya kipas angin atau AC atau speaker atau apapun. Jadi kita perlu instalasi listrik. Kalau saya sih hanya menempatkan terminal kuningan berjumlah 4 lubang di satu sisi dinding. Oke, bagian terakhir yang belum kita kerjakan adalah bagian lantai ya teman-teman. Lantai saya menggunakan karpet lantai, beli di toko-toko karpet banyak ya teman-teman, disesuaikan saja dengan ukuran ruangan teman-teman semua. Kalau saya menggunakan karpet berukuran 2x3 meter, motifnya bebas. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mulai hitung-hitungan. Berapa sih total biaya yang kita habiskan untuk membuat studio ini? Saya mulai dari kayu kaso. Kayu kaso saya menghabiskan 18 batang berukuran 5x7 cm. Itu harganya 17.000. Tinggal dikalikan saja, 17 kali 18 itu 306.000. Kemudian pembelian gypsum. Gypsum saya menghabiskan 12 lembar dengan harga per lembarnya itu kurang lebih 65.000. Jadi kalau di total biaya untuk pembelian gypsum adalah Rp780.000. Selanjutnya adalah pembelian kain perca. Harganya adalah per kilo. 1 kilonya Rp1.200. Untuk membuat ruangan studio drum ini menghabiskan 800 kg. Bayangkan teman-teman, kain seberat 800 kg untuk ukuran 2,5 kali 3 meter. Itu kalau kita total 800 kilo kali 1.200 menghabiskan biaya 950.000. Sebenarnya termasuk terjangkau sih teman-teman dibanding bahan peredam yang lain. Ini masih terbilang murah.
Kemudian biaya selanjutnya adalah karpet dinding. Karpet dinding ini saya belinya waktu itu sama dengan saya membeli kain perca. Saya ditawari waktu itu per lembarnya itu ukuran 1,5 kali 2 meter, harganya 25.000. Saya menghabiskan 14 lembar dikali 25.000 yaitu 350.000. Kemudian biaya selanjutnya adalah pembelian karpet lantai. Karpet lantai ini fleksibel ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan yang murah ataupun yang mahal, bebas. Tapi di studio saya menggunakan karpet dengan harga 350.000 saja. Oke, biaya selanjutnya adalah biaya perlengkapan seperti paku kayu. Saya membutuhkan 1 kg kurang lebih, itu harganya 25.000. Kemudian paku gypsum, belinya dus-dusan ya teman-teman, itu harganya satu dusnya 35.000, menghabiskan 2 dus jadi 70.000. Kemudian lem kayu itu harganya 1 kilo itu 17.000. Saya membeli 4 bungkus jadi totalnya 68.000. Kemudian kompon 5.000. Oh iya, masih ada satu lagi yang belum dicantumkan, yaitu terminal kuningan dan kabel serta instalasinya itu menghabiskan biaya Rp52.500. Oke, dengan bahan-bahan yang saya gunakan tadi, secara total saya menghabiskan biaya Rp2.966.500. Nah, dengan biaya seperti itu terbilang murah kan teman-teman ya. Jadi nggak perlu mahal-mahal, kita sudah bisa bikin ruang kedap suara untuk studio drum kita. Dengan proses yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa memulai membuat studio drum sendiri ataupun dengan menggunakan jasa tukang. Oke teman-teman, itu tadi sharing saya tentang pembuatan studio drum. Bagaimana, cukup mudah kan? Alat dan bahan mudah dicari, prosesnya mudah dibuat. Silahkan bagi yang punya pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini, kemudian share ke teman-teman, lalu jangan lupa subscribe. Oke, tunggu video-video selanjutnya dari Fun Drum Official.